Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Progress Test 5 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang bertema Kooperatif Civil Law. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu kontrak. Kontrak dalam hukum kontrak Inggris menurut Section 2 huruf F of the Indian Contract 1872 adalah as agreement enforceable by law. Dan Section 2 huruf E of the Indian Contract 1872 every promise and every sense of promise forming considered for each other. Kontrak merupakan kesepakatan atau seperangkat kesepakatan yang membentuk sebuah prestasi atau konsideran antara satu dengan yang lainnya. Ada dua elemen dari sebuah kesepakatan, yaitu penawaran dan penerimaan. Syarat sah kontrak dalam hukum kontrak Inggris meliputi penawaran dan penerimaan, prestasi, maksud para pihak, capacity, formalities, dan konsiderasi. Ada berbagai jenis kontrak bersyarat pada peristiwa yang terjadi bersama dan beberapa, di mana beberapa pihak membuat janji bersama untuk melakukan tetapi masing-masing bertanggung jawab. Tersirat di mana pengadilan akan menentukan adanya kontrak berdasarkan keadaan. Kontrak dapat berupa tertulis atau lisan, tetapi kontrak lisan lebih sulit untuk dibuktikan dan di sebagian besar yudifikasi waktu untuk menentukan kontrak lebih pendek. Seperti 2 tahun untuk lisan dibandingkan dengan 4 tahun untuk tertulis. Dalam beberapa kasus kontrak dapat terdiri dari beberapa dokumen seperti serangkaian surat, pesanan, penawaran, dan penawaran balik. Para pihak dapat membuat kontrak untuk memasok semua persyaratan lainnya, membeli semua produk yang dibuat, untuk membuat opsi untuk memperbarui kontrak. Variasinya hampir tidak terbatas. Kontrak untuk tujuan ilegal tidak dapat ditegakkan secara hukum untuk membuat kesepakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova Krisna, NPM 1810036. Pertanyaan pertama, kontrak apa yang harus dibuat dengan akta dan mana yang harus ditulis seluruhnya? Jawabannya A. Di bawah materi kontrak. Di bawah materi kontrak disebut juga dengan akta atau kontrak khusus atau melalui suatu perbuatan. B. Kontrak yang harus tertulis adalah kontrak tertulis. Beberapa kontrak diharuskan secara tertulis. Konsekuensinya, jika tidak tertulis berbeda-beda. Pertanyaan kedua, kontrak apa yang tidak dapat diberlakukan kecuali dibuktikan secara tertulis? Apa yang dimaksud dengan tidak dapat dilaksanakan dan dibuktikan dalam konteks ini? Jawabannya A. Kontrak dibuktikan dengan tertulis. Beberapa kontrak harus dibuktikan secara tertulis. Jika tidak ada cukup bukti, maka kontrak tidak akan diberlakukan di pengadilan. Sejak UU 1989, satu-satunya contoh penting kontrak jaminan. B. Kontrak tertulis. Beberapa kontrak harus dibuat secara tertulis. Konsekuensinya, jika tidak tertulis berbeda-beda. Kontrak yang batal jika tidak dalam bentuk tertulis yang benar meliputi 1. Tagihan penjualan, 2. Sewa beli atau perjanjian kredit konsumen lain yang diatur jika tidak dalam bentuk tertulis menurut UU. 3. Kontrak untuk penjualan atau disposisi tanah lainnya sampai dicabut pada tahun 89/40 dari Law of Property Act 1925 mensyaratkan bahwa kontrak seperti ini hanya perlu dibuktikan, bukan dibuat secara tertulis, tetapi UU Property atau ketentuan lainnya tahun 89 secara spesifik bahwa kontrak semacam itu hanya dapat dibuat secara tertulis, dan itu tertulis tersebut harus memuat semua yang telah disepakati antara para pihak dan tanda tangan kedua, sehingga tanpa tertulis kontrak tersebut batal. Di sisi lain, ada bentuk seperti Bill of Exchange yang didefinisikan oleh Bill of Exchange Act 1882 sebagai perintah tanpa syarat dalam tulisan. Jika tidak secara tertulis, masih berlaku sebagai kontrak sederhana. Pertanyaan ketiga, apa itu kontrak jaminan dan apa perbedaan dengan kontrak ganti rugi?
Jawabannya A. Kontrak jaminan adalah surety bond, yaitu perjanjian tertulis oleh suatu lembaga keuangan untuk menjamin kewajiban apabila pihak ketiga cedera janji atau prestasi. B. Kontrak ganti rugi adalah perintah bagi pihak yang melanggar kontrak agar membayar sejumlah uang yang sudah diputuskan oleh pengadilan untuk menaksir nilai uang kerugian yang diderita. Contoh, jika dua orang datang ke toko dan yang satu membeli dan yang lainnya untuk mendapatkan kreditnya. Menjanjikan penjual, jika dia tidak membayar Anda, saya akan, ini adalah usaha jaminan. Tetapi jika dia berkata, biarkan dia memiliki barang, saya akan menjadi majikan Anda, atau saya akan melihat Anda dibayar. Ini adalah usaha untuk dirinya sendiri. Ini adalah contoh dari ganti rugi. Pertanyaan keempat, jelaskan ajaran kinerja bagian dan berikan contoh pengoperasiannya. Jawabannya, Doctrine of Apart Performance adalah doktrin yang adil dan digabungkan untuk mencegah penipuan dan mengambil keuntungan ilegal karena dokumen yang tidak diregistrasikan. Doktrin ini didasarkan pada pepatah, ekuitas melihat seperti yang dilakukan yang seharusnya diselesaikan. Contohnya, A. Menyimpan atau mengambil kepemilikan akta pembeli pinjaman biasanya akan mengambil akta peminjam untuk keamanan. B. Perbaikan properti oleh lessor atas permintaan lessee. C. Pembayaran harga pembelian dan melakukan perbaikan. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya berikutnya. Pertanyaan nomor 5, kapan kontrak tidak dapat diberlakukan karena keinginan untuk menciptakan hubungan hukum? Hubungan hukum itu sendiri berawal dari kesepakatan. Kesepakatan dapat diberlakukan sebagai kontrak yang mengikat, harus ada niat dari para pihak. Niat dari para pihak terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama bisa dilihat di dalam Pengaturan Sosial dan Domestik Atkin LJ dalam Balfour v. Balfour tahun 1919 mengatakan berikut adalah kesepakatan antara para pihak yang tidak menghasilkan kontrak dalam arti istilah itu dalam hukum kita. Kemudian niat untuk menciptakan hubungan hukum yang jelas-jelas mengganggu anggapan bahwa suatu kontrak dimaksudkan dalam suatu perjanjian komersil dapat dibantah secara tegas dengan ketentuan yang menyatakan bahwa perjanjian tidak akan tunduk pada yurisdiksi hukum di pengadilan hukum. Menurut Ross dan Frank pada tahun 1925, dengan kata-kata tunduk pada kontrak pada perjanjian untuk penjualan tanah dilihat dari Tiverton Estate pada tahun 1975. Kemudian perjanjian kolektif, yaitu perjanjian bersama antara serikat pekerja dan seorang pekerja di bawah Undang-Undang Serikat Pekerja. Dan juga hubungan buruh pada tahun 1974 tidak dapat ditegakkan secara hukum kecuali 1. Secara tertulis dan 2. Menyatakan bahwa para pihak bermaksud mengikatnya. Sifat sepele dari suatu persetujuan tidak relevan dengan apakah itu yang dimaksud untuk mengikat. Namun demikian, pengadilan cenderung memperlakukan adanya pertimbangan sebagai indikasi bahwa kewajiban legal dimaksudkan. Pertanyaan nomor 6, bedakan antara penawaran umum dan penawaran khusus. Penawaran umum perdana atau IPO adalah penjualan umum pertama saham sebuah perusahaan swasta kepada investor atau masyarakat umum untuk pertama kalinya. Sedangkan penawaran khusus adalah penawaran yang dapat diposting akomodasi di TripAdvisor sebagai bagian dari langganan keunggulan bisnis. Perbedaan yang paling menonjol yaitu mengenai batas waktu. Apabila penawaran umum yaitu 6 tahun, sedangkan untuk penawaran khusus yaitu 12 tahun. Pada dasarnya, jenis penawaran ini akan mempengaruhi kontrak nantinya. Perbedaan yang lain antara penawaran umum dan penawaran khusus yaitu penawaran umum dapat diterima oleh siapapun. Sedangkan penawaran khusus hanya ada beberapa orang
yaitu ditujukan untuk satu orang ataupun sekelompok orang. Pertanyaan nomor 7, membedakan tawaran dari undangan untuk memperlakukan dengan pernyataan niat. Undangan untuk memperlakukan adalah tindakan yang mengundang pihak lain untuk melakukan penawaran dalam membuat kontrak. Tindakan ini kadang tampaknya menawarkan diri dan perbedaannya terkadang sulit untuk ditentukan. Pernyataan niat bukan bagian dari kontraktual, tetapi mungkin telah digunakan untuk meyakinkan seseorang dalam menerima tawaran tersebut. Tawaran untuk mengetahui apakah kesepakatan telah dicapai oleh masing-masing pihak, sejumlah negosiasi biasanya dianalisis menjadi tawaran. Kasus yang mungkin membantu menjelaskan hal ini yaitu Pharmaceutical Society of Great Britannia dengan Bootcats Chemicals pada tahun 1953 yang melibatkan obat-obatan medis yang dijual di apotek. Iklan dan tampilan obatnya hanyalah ajakan untuk mengobati. Itu adalah undangan untuk menjalin kontrak dengan membeli obat di kasir. Singkatnya, perbedaan utama yaitu niat kita. Dengan undangan untuk mengobati, tidak ada niat bahwa pernyataan kita akan membuat kontrak yang mengikat. Sedangkan di dalam tawaran ada. Pertanyaan nomor 8, menerapkan aturan penawaran dan penerimaan pada situasi berikut. A. Penawaran dilelang. B. Memasukkan koin ke dalam mesin slot. C. Memajang barang di etalase toko dengan harga yang ditandai. D. Harga yang tertera pada barang dalam katalog. Penawaran dilelang termasuk ke dalam General Offer, aturan dalam Sale of Goods Act, Section 64. Memasukkan ke mesin slot termasuk ke dalam Specific Offer. Memajang barang di jendela toko dengan harga yang ditandai termasuk ke dalam General Offer. Harga ditandai pada barang dalam katalog termasuk Specific Offer. Pertanyaan nomor 9, bagaimana sebuah penawaran bisa dicabut? Pencabutan berlaku segera setelah diketahui oleh pihak penerima penawaran. Pihak pemberi penawaran dapat mencabut sebelum penawaran tersebut diterima. Tetapi pencabutan harus bisa disampaikan kepada pihak penerima penawaran. Pencabutan harus dikomunikasikan, karena sampai penerima penawaran benar-benar menerima pencabutan, dia berhak untuk menerima. Menurut Biring van Tienhoven pada tahun 1880, apabila penerima penawaran mengetahui tentang pencabutannya yang tidak dapat dia terima di kemudian hari, meskipun dia mendengarnya hanya secara tidak langsung. Misal, di mana calon pembeli tanah mengetahui melalui pihak ketiga yang dapat diandalkan bahwa pihak pemberi penawaran telah setuju untuk menjual tanah tersebut kepada penerima penawaran lain dalam kasus kontrak sepihak atau umum. Tampaknya setelah penerima penawaran memulai kinerja, sudah terlambat bagi pihak pemberi penawaran untuk mencabut tawarannya. Menurut Goff L.J. dalam Dowlina Before Building Nomines pada tahun 1978. Yaitu terkait komentari atas pernyataan tidak boleh ada kontrak untuk membuat kontrak. Jawabannya itu adalah kontrak untuk menulis kontrak tidaklah normal. Kamu tidak akan menulis kontrak untuk menyuruh orang pembangun rumah dan menyelesaikan kontrak dalam waktu 90 hari membangun rumah. Anda baru saja membuat kontrak untuk membangun rumah, atau Anda akan menunggu sampai kalian sudah siap untuk menulis kontrak untuk melakukannya. Jadi kesimpulan dari jawab pertanyaan nomor 11 ini adalah sebuah kontrak untuk membuat kontrak akan lebih informal daripada kontrak dan akan menjadi kesepakatan yang mungkin atau mungkin tidak memenuhi definisi lokal dari kontrak. Selanjutnya yaitu soal nomor 12 terkait bentuk apa yang biasa dilakukan tender. Jawabannya pertama
itu ada penawaran tunggal, yang misalkan tender untuk membangun pabrik, dan penerimaan tender semacam itu merupakan kontrak. Yang kedua ada penawaran tetap, misalkan tender untuk memasok barang sesuai kebutuhan, dan di sini penawar harus menyediakan sebagaimana yang disepakatinya. Apapun pesanan dibuat, tetap dia tidak dapat memaksa sama sekali untuk membuat pesanan. Lalu selanjutnya ada soal 13 terkait A meminjam 1.000 euro dari B untuk digunakan dalam bisnisnya dan mengatakan bahwa jika bisnisnya bagus, ia akan membayar 1.200 euro dalam waktu sebulan. Ia memiliki bulan yang sangat menguntungkan, tetapi menolak untuk memenuhi janjinya. Bisakah B menegakkan atau menuntutnya? Dilihat dari hubungan hukumnya atau fakta yang disampaikan, hubungan hukum antara A dan B berupa janji lisan, yang mana A berjanji akan melunasi utang kepada B. Dalam lingkup hukum keperdataan, kesepakatan yang dinyatakan dalam suatu janji lisan sama dengan suatu ikatan, yang mana setiap pihak memiliki hak dan kewajiban secara timbal balik. Dengan begitu, pihak satu mempunyai hak untuk menuntut dan pihak lain wajib memenuhi tuntutan tersebut. Tapi dilihat dari kasus ini, A di sini menolak untuk menepati janjinya yang membayar lebih dari yang ia pinjam. Maka di sini B tidak dapat menggugat A karena hal ini sesuai dengan salah satu karakteristik of consideration, yaitu consideration must be something beyond the promisor, exciting obligation to be promisor, yang artinya melebihi kewajiban yang sudah ada. Jadi dengan demikian, meskipun A sebelumnya menjanjikan untuk membayar ganti pinjaman lebih, namun A memilih tidak membayar lebihnya, maka di sini B tidak dapat menggugat A karena A tidak memiliki kewajiban untuk membayar melebihi dari kewajibannya. Soal terakhir yaitu soal nomor 14 terkait judul artikel dijual di sebuah surat kabar. A mengiklankan sebagai berikut: Mini hampir baru, kondisi baik, 100 euro beserta nama dan alamat. B yang melihat iklan tersebut dan memiliki cek senilai 500 euro mengatakan dalam suratnya, jika saya tidak menukar sebaliknya, saya akan memastikan bahwa mobil itu milik saya dan akan mengambilnya besok. Apakah ada kontraknya? Jadi untuk penyelesaian masalah seperti kita ketahui tadi bahwa B di sini tuh langsung membayar sejumlah uang yang ada pada iklan penjualan mobil tersebut tanpa adanya kesepakatan dari pihak A selaku penjual mobil tersebut. Maka di sini kita dapat mengatakan bahwa tidak terdapat kontrak di dalamnya, karena seperti kita ketahui itu seharusnya kontrak perjanjian jual beli di dalamnya harus ada persetujuan yang mengikat antara pihak A sebagai penjual dan pihak B sebagai pembeli. Karena kesepakatan di sini itu merupakan bentuk suatu keabsahan dari kontrak atau sahnya kontrak tersebut. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam mengerjakan tugas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.